Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukti Iskandar dengan NRP 23 2021 036. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Halo, nama saya Muhammad Fauzan Nasrullah, NRP 23 2021 045. Yang kedua, Saya Regiana Zawasa Sabila, NRP 23 2021 066. yang ketiga ada Perkenalkan, nama saya Mahmud Asari Fasidi dengan RP 23 2021 044. dan yang terakhir. Hai, nama saya Dewi Sandra Ramadan dengan RMP 23 2021 037. Kami dari kelompok 3. Selamat menyaksikan video kami. Dalam video ini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan alat yang dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Yang kedua ada kesalahan kolimasi indeks yang dijelaskan oleh Wibi. Yang ketiga ada ikatan kemuka yang dijelaskan oleh Mahmuda. Yang keempat ada ikatan kemuka yang dijelaskan oleh Fauzan. Yang kelima ada poligon yang dijelaskan oleh Regiana. Kita lanjut ke materi pengenalan alat. Sebelum ke pengenalan alat, kita sebelumnya ke sejarah singkat ilmu petanah terlebih dahulu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak lepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Pada masa itu, orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran surveying dan matematika untuk mematok batas kepemilikan tanah, pemetaan stakeout, bangunan-bangunan publik, pengukuran, dan perhitungan luas tanah. Kita lanjut ke bagian-bagian teodoli tekno. Kita mulai dari bawah. Dari bawah kita ada plat dasar yang berfungsi menopang alat teodoli tersebut. Yang kedua ada skrup ABC untuk mensentringkan atau mengatur nipo kotak biar centering. Selanjutnya ada gerak halus horizontal. Gerak halus horizontal berfungsi untuk menggerakkan halus ke arah horizontal. Selanjutnya adalah jendela penerangan, berfungsi untuk penerangan untuk melihat bacaan sudut. Selanjutnya gerak halus vertikal untuk menggerakkan halus ke arah vertikal. Selanjutnya ada lensa pembaca sudut yang berfungsi sebagai pembacaan sudut horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada skrup okuler untuk mengatur kefokusan membidik target. Ada visir untuk membidik kasar ke arah target. Ada skrup objektif, fungsinya hampir sama seperti skrup okuler. Ada skrup pengunci vertikal, fungsinya yang pasti untuk mengunci arah vertikal. Ada nipo tabung untuk mensentringkan alat sudah berada atau sudah lurus dengan titik PM. Selanjutnya ada jendela bacaan sudut vertikal yang berfungsi untuk penerangan membaca sudut vertikal. Selanjutnya skrup nipo tabung vertikal, hampir sama dengan skrup yang lainnya. Ini skrup untuk mengatur centering nipo tabung. Yang selanjutnya ada skrup balik sudut horizontal. Yang mungkin sekian. Ada beberapa yang tidak kelihatan seperti nipo kotak, hampir sama seperti nipo tabung untuk centering alat. Selanjutnya ke bagian-bagian teodolita 2. Yang pertama ada skrup ABC untuk mengatur nipo kotak. Yang selanjutnya ada trim bar sebagai penopang alat. Ada optik lurus untuk melihat alat sudah lurus dengan titik PM. Yang selanjutnya ada skrup pemutar halus horizontal yang berfungsi hampir sama teodolite 0 untuk
menggerakkan alat secara halus ke arah horizontal. Selanjutnya ada skru pemutar halus vertikal, hampir sama dengan skru pemutar halus horizontal, menggerakkan alat secara halus ke arah vertikal. Selanjutnya ada skru pemilihan horizontal atau vertikal untuk membaca sudut. Selanjutnya ada lensa pembaca sudut yang berfungsi untuk membaca sudut horizontal atau vertikal. Selanjutnya ada skru populer untuk mengatur ketajaman melihat objek. Terus ada skru objektif, hampir sama skru populer, untuk memfokuskan atau menajamkan target yang dibidik. Ada visir untuk membidik target secara kasar. Ada cermin pencahayaan sudut vertikal untuk pencahayaan melihat sudut. Ada pengunci vertikal, jelas itu untuk mengunci pergerakan ke arah vertikal. Ada skru pemutar halus horizontal. Nah, mungkin cukup segitu. Kita lanjut ke peralatan pendukung. Nah, yang pertama ada statif, berfungsi untuk menopang alat. Yang kedua adalah gunting-gunting. Yang ketiga ada kita ukur. Yang keempat ada payung untuk melindungi alat dari sinar matahari atau dari hujan. Yang kelima ada kompas, sudah jelas kompas berfungsi untuk menentukan arah. Yang keenam ada patok kayu. Nah, mungkin penjelasan pengenalan alat sampai sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan kolimasi indeks. Sebelum itu, semua teodolit bisa terjadi kesalahan, akan tetapi kesalahan tersebut dapat dieliminasi atau dihilangkan pengaruh kesalahannya dengan cara kalibrasi, pengukuran tertentu, dan atau dikoreksi. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan tersebut. Pertama, kesalahan indeks. Kesalahan indeks adalah kesalahan letak indeks kalah tegak. Kesalahan ini terjadi pada bacaan vertikal apabila garis jurusan nifo tidak sejajar dengan indeks ataupun pada saat teropong mendatar bacaan sudut miring pada nifo 0 derajat. Kesalahan ini dapat dikurangi dengan mengoreksi hasil pengukurannya. Berikutnya adalah kesalahan kolimasi. Kesalahan kolimasi disebabkan oleh garis bidik atau garis kolimasi tidak tegak. Kesalahan ini dapat diketahui dari pembacaan piringan horizontal pada posisi teropong biasa dan luar biasa dengan menganggap kesalahan ekstensitas tidak ada dan kesalahan pembagian skala piringan horizontal tidak ada. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang centering. Pertama, buka kaki statif, lalu pastikan setinggi dada. Lalu kunci statif tersebut. Kedua, setelah mengunci titik kaki statif, titik benchmark harus berada di tengah si statif tersebut. Lalu tempatkan teodolit T2 di atas kepala statif dengan secara hati-hati. Lurus optik harus berada pada posisi depan pengukur. Selanjutnya, terdapat sekruk pada penghubung teodolit dan statif. Sekruk tersebut harus dikencangkan agar alat tidak mudah berubah posisi. Pastikan terlebih dahulu lurus optiknya. Jika titik benchmark atau acuan sudah berada di lingkaran atas pada kepala statif, pastikan kaki-kaki statif sudah membentuk segitiga sama kaki dan tingginya teodolit sesuai dengan bidang seorang pengukuran. Pertama-tama, pastikan nifo kotak, kemudian usahakan gelembung pada nifo kotak harus berada di tengah-tengah. Jika gelembung belum terdapat di tengah, atur kaki statif dengan cara menarik turunkan kaki statif yang efektif secara bergantian hingga seimbang sampai gelembung tepat
di tengah-tengah nivoo. Jangan lupa lihat optical parameter lumet, pastikan tanda positif berada di tengah. Jika tidak, bisa dilakukan dengan cara membuka skrup penghubung pada statif theodolit dengan sedikit, lalu pindahkan theodolit secara manual tanpa mengubah letak kaki statifnya. Lalu perhatikan gelombang nivoo tabung, atur gelombang tersebut hingga berada di tengah dengan menggunakan skrup ABC, yaitu metode penyikuan, lalu putar dengan sembarang posisi. Segitu dari saya. Selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh Mahuda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikatan kemuka. Ikatan kemuka yaitu salah satu metode untuk menentukan posisi horizontal X dan Y suatu titik. Dengan pengukuran ikatan kemuka ini hanya ditentukan satu titik dari dua titik tetap yang telah diketahui koordinatnya. Pada saat pengambilan data ukur, penentuan posisi metode ini dapat dilakukan pengukuran sudut pendatar pada masing-masing titik ikat menggunakan alat ukur theodolit. Dinamakan metode pengukuran sudut atau pengukuran jarak pada sisi dari titik ikat ke titik ikat yang akan ditentukan posisinya. Dinamakan metode pengukuran. Untuk metode pengukuran jarak, bisa kita lihat pada gambar di sini. Diketahui koordinat titik A, XA dan YA, dan titik B, XB dan YB. Yang akan diukur yaitu sudut alfa dan betanya. Pengukuran sudut alfa PAB di titik A dan pengukuran sudut beta APB di titik B. Dari hasil pengukuran tersebut dihasilkan sudut alfa dan beta, dan untuk langkah selanjutnya hitungan untuk mendapatkan koordinat. Dalam hitungannya, pertama-tama kita akan mencari sudut jurusan AB, sudut jurusan BA, dan jarak AB. Dan untuk yang kedua, mencari sudut jurusan AP dan sudut jurusan BP. Untuk selanjutnya yang ketiga, mencari jarak AP dan jarak BP. Dan yang keempat, mencari alfa X dan alfa Y, menghitung koordinat titik P. Setelah didapatkan koordinat dari masing-masing titik yang diketahui, maka menghitung perataan biasa. Dan untuk metode pengukuran jarak dapat diketahui, kita akan mencari koordinat titik XA, YA, dan titik B, XB, dan YB. Untuk langkah pengukuran, yang pertama ukur jarak dari titik A ke titik P dengan menggunakan pita ukur sehingga mendapat jarak. DAP, lakukan pengukuran pergi berulang-ulang. Ukuran jarak dari titik B ke titik P dengan menggunakan pita ukur sehingga mendapat jarak DBP. Lakukan pengukuran berulang-ulang, dan setelah itu setelah mendapatkan masing-masing dari kedua titik yang diketahui, langkah selanjutnya yaitu hitungan untuk mendapatkan koordinat. Mencari sudut jurusan. Untuk hitungan, yang pertama mencari sudut jurusan AB, sudut jurusan mencari untuk hitungan yang pertama mencari sudut jurusan AB, sudut jurusan BA, dan jarak AB. Untuk selanjutnya yang kedua mencari alfa dan sudut beta. Yang ketiga mencari sudut jurusan AP dan sudut jurusan BP. Yang keempat untuk mencari delta X dan delta Y. Yang kelima menghitung koordinat titik P. Dan yang keenam, setelah didapatkan koordinat dari masing-masing titik yang diketahui, maka hitung perataan biasa. Dan untuk centering pada ikatan kemuka, yang membedakan yaitu dengan unting-untingnya dan kaki tiganya. Pada jumlah unting-unting yang akan digunakan
serta pita ukur untuk mengukur jarak antar titik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode ikatan ke belakang. Ikatan ke belakang adalah salah satu metode penentuan fungsi horizontal yang memiliki tujuan untuk menentukan koordinat satu titik yang baru berdasarkan 3 titik ikat yang sudah diketahui koordinatnya sebagai referensi. Pada metode geometrik ikatan ke belakang, dilakukan pengukuran 2 sudut horizontal di titik yang akan ditentukan koordinat. Berikut adalah titik tembak dari pengukuran yang akan dilakukan melalui metode ikatan ke belakang. Yang membedakan dari ikatan ke muka dan ikatan ke belakang adalah bahwa titik tembaknya, ikatan ke muka itu hanya melakukan titik tembak 2, A dan B, sedangkan ikatan ke belakang terdapat 3 titik, yaitu A, B, dan C. Nah, di sini metode mengikat ke belakang memiliki 2 cara, yaitu cara Collins dan cara Cassini. Yang pertama adalah cara Collins. Berikut adalah gambarannya. Kemudian rumusnya seperti yang ada di bawah ini. Nah, sehingga koordinat titik bantu H dapat dihitung seperti rumus yang ada di atas ini. Nah, akhirnya koordinat titik 1 yang dicari dapat dihitung seperti yang ada di bawah ini, X1 dan Y1. Nah, sebagai kontrol hitungan, dapat dihitung koordinat titik 1 dari titik H seperti rumus yang ada di atas ini. Nah, perlu Anda ketahui, hasil hitungan koordinat titik 1 dari titik A dan dari titik H harus memberikan hasil yang sama. Jika tidak, maka harus diperiksa lagi kemungkinan adanya kesalahan hitungan. Nah, kemudian yang kedua ada cara Cassini. Gambarannya sebagai berikut. Nah, dari gambar di atas diperoleh hubungan yang seperti dicantum di sini berdasarkan delta ABR, DAB, DBR, dan DAR dapat dihitung. Selanjutnya hitung alfa AR sebagai berikut. XR dan YR. Berdasarkan delta BCS, DBC, DCS, dan DBS yang dapat dihitung, selanjutnya hitungan alfa BS sebagai berikut seperti yang tercantum. Sehingga koordinat titik S dapat dihitung, XS sama dengan YS sama dengan seperti yang dilihat teman-teman. Nah, selanjutnya didapatkan rumus alfa RS dan YR min YB seperti yang teman-teman lihat. Nah, setelah rumus-rumus yang sebelumnya, maka diperoleh YR min YB seperti yang tercantum di sini. Kemudian, dengan cara yang sama, rumusnya adalah XR min XB. Kemudian dari XR min XB tersebut, jika sudah selesai rumusnya, maka diperoleh XR min XB yang nanti hasilnya menjadi Y1 dan seterusnya. Saya akan menjelaskan tentang materi poligon. Poligon merupakan salah satu cara untuk menentukan posisi horizontal banyak titik. Maka poligon bisa disebut juga rangkaian titik yang membentuk segi banyak. Berikut adalah jenis-jenis poligon. Yang pertama ada poligon tertutup, yang kedua poligon tertutup tidak sempurna, dan poligon terbuka terikat sempurna. Ada pula poligon yang kombinasi. Langkah-langkah pengukuran poligon. Yang pertama, dirikan alat di atas titik benchmark. Yang kedua, dirikan titik backside di atas titik benchmark. Yang ketiga, dirikan titik poligon sebagai titik menembak target. Yang keempat, tembak titik backside. Lalu yang kelima, tembak titik poligon. Lakukan pengukuran menembak titik sebelumnya, lalu tembaklah titik selanjutnya. Jangan lupa untuk mengukur jaraknya menggunakan pita ukur. Pada laporan praktikum keempat,
poligon yang ada adalah poligon terbuka. Berikut adalah cara perhitungan pengukuran poligon. Yang pertama, menghitung sudut jurusan. Yang kedua, menghitung KPS atau koreksi penutup sudut. Yang ketiga, menghitung koreksi sudut. 4. Menghitung sudut yang dikoreksi. 5. Menghitung sudut jurusan yang dikoreksi. 6. Menghitung delta X dan delta Y. 7. Menghitung KPA atau koreksi penutup apsis. 8. Menghitung KPO atau koreksi penutup ordinat. Dan yang 9. Menghitung koreksi apsis dan ordinat. Terakhir, menghitung koordinat definitif. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami semua mengucapkan terima kasih.